ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah barokah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita sebuah ranah, sebuah zona aman bagi kita yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Bapak Ibu semua, untuk mengawali pertemuan kita, kegiatan kita hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan aksi nyata dari beberapa modul. Ini adalah puncak dari modul 1, yaitu modul 1.4, di mana modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang menurut Bapak Ibu ketahui, apakah yang ada di pemikiran Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa sih? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Budaya positif itu adalah sebuah motivasi yang yang berasal dari intrinsik diri kita sendiri untuk mewujudkan dan menerapkan baik di kelas maupun di sekolah kita. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif di sini merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu. Ibu, kembali lagi. Perkiraan memang dari tadi kan sudah terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kita sudah merasakan manfaat dan pengaruhnya juga kepada kita pembelajaran yang berpusat kepada guru dari beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang terkait dengan adanya budaya positif ini, sedikit banyaknya kita harus merubah mindset kita terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk berkreasi sesuai dengan perkembangan potensi diri mereka masing-masing, agar mereka menjadi pribadi yang kritis, agar mereka menjadi pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan, atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka
didik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Manfaat dari diterapkannya pembelajaran yang berpusat kepada murid itu akan menggali potensi murid kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Jadi masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin bisa masuk kebutuhan sekunder dan tersier. Dan itu pada hakikatnya biasanya kita menyampingkan kebutuhan terkait dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Termasuk juga kebutuhan yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak kita, anak didik kita di sekolah. Yang ketiga, di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidupnya itu terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, itu terkait penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan terkait dengan harga diri, keinginan siswa untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, ada kebebasan Bapak Ibu. Di sini kebebasan terkait dengan mandiri. Mereka mandiri, mereka memiliki pilihan, mereka mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu terkait dengan kesenangan. Kesenangan itu terkait dengan bermain, terus bercanda, berkarya, terus antusiasnya, tertawa bersama, itu adalah terkait dengan kesenangannya. Yang keempat, terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama terkait hukuman. Nah, saya tidak memungkiri itu, saya juga sering melakukan ini Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi hukuman ini secara saya pribadi menggambarkan diri saya sendiri bahwa saya sering melakukan hukuman kepada anak-anak. Jadi seperti halnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Yang dimaksud bersifat satu arah itu hanya dari guru. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu tidak hanya secara fisik, mencolek, mencubit. Itu tidak hanya secara berupa hukuman fisik, tetapi juga psikis. Dari secara kata-kata itu juga berhukuman, dan itu akan menjadi trauma kepada anak-anak, akan menjadi pengalaman buruk bagi anak-anak yang selalu mereka ingat sepanjang hayat mereka. Yang kedua terkait dengan konsekuensi. Jadi murid itu tetap merasa tidak nyaman dibuatnya terhadap aturan-aturan yang sudah kita buat yang wajib mereka ikuti. Restitusi. Nah, di bagian restitusi ini kita akan melakukan sebuah perubahan Bapak Ibu terkait dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, lalu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam proses restitusi ini, guru dan murid akan berkolaborasi mencari sebuah inti dari permasalahan dan cara penyelesaiannya bersama-sama. Jadi guru itu sifatnya menuntun, mengarahkan terkait dengan kasus yang dilakukan oleh peserta didik. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Nah, di 5 posisi kontrol guru kita akan mengetahui diri kita masing-masing. Apa sih yang sudah kita lakukan kepada murid kita selama ini? Apakah posisi kita sebagai penghubung? Apakah posisi kita
sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah posisi kita sebagai teman? Apakah posisi kita sebagai pemantau? Jadi anak-anak dipantau. Yang kelima, posisi manajer. Bapak Ibu, yang gambaran diri saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama saya jadi wali kelas 4, itu sangat jauh Bapak Ibu dari posisi kontrol saya sebagai manajer atau bahkan sebagai teman. Sangat jauh. Kebanyakan guru-guru sekarang itu memposisikan diri mereka sebagai penghukum, satu. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantau. Jadi anak-anak dipantau, diawasi. Ini harus seperti ini, harus sesuai ini. Pembuat merasa bersalah. Jadi semacam-macam kita pada saat ada kasus seperti ini, kasus terlambat itu. Ayolah nak, kok terlambat sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, itu terkait dengan pembuat merasa bersalah. Jadi merasa bersalah aja. Dengan posisi kita menjadi pembuat merasa bersalah, itu juga dampaknya tidak baik dan akan mendapat murid itu akan mengalami namanya pengalaman buruk. Tetap tidak murid tidak merasa nyaman dengan hal itu. Nah, posisi penghukum contohnya seperti ini. Nadanya suara tinggi, bahasa tubuhnya mamanya melotot, mamanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk seakan-akan menghardik siswa. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Jadi semacam-macam kita memarahi seakan-akan dia itu sangat bersalah dan tidak ada orang lain yang bersalah. Hanya anak itu yang bersalah. Nah, tanyakan coba kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Dari hasil yang sudah kita lakukan, yaitu kemungkinan murid tambah marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, sepeda motor ya yang ada di parkir itu akan menggores kendaraan dengan paku. Jadi jangan salahkan muridnya nanti kalau dia mencurahkan rasa sakit hatinya kepada bapak ibu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sendiri, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi anak-anaknya itu dipanggil lebih dahulu. Aji, dokter, tinggal sempat. Contohnya Zaka, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Itu ibu benar-benar kecewa sekali dengan perlakuan kamu setiap hari seperti ini. Namanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu semua perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah terus menerus. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak. Murid akan merasa menjadi guru yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum, karena pada dasarnya emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Jadi perasaan seorang murid yang dirasakan pada saat ditegur oleh guru dengan posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, maka anak itu akan memendam perasaannya. Di situ tidak seperti meredam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan apa yang mereka lakukan untuk menumpahkan amarahnya. Seperti contoh tadi menggores sepeda motor Bapak Ibu mau berbeda. Tapi di sekolah sini aman ya Bapak Ibu ya, nggak sampai seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman Bapak Ibu. Dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Terus bahasa tubuhnya merapat pada murid
dan senyumnya jenaka. Jadi semacam kita berbicara kepada murid kita menegur kepada murid kita itu seperti hanya kita menegur teman kita sendiri. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi banyak sudah yang terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita, itu tidak mau mendengar kalau bukan gurunya yang bicara. Ya, jadi kalau semuanya kelas 4 tidak mau mendengar kata Bu Diana, Bu Lia, Bu Desi dan lain sebagainya. Jadi hanya guru tersebut, wali kelas tersebut yang hanya didengar pembicaraannya. Yang selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di mana posisi kontrol di sini nada guru tersebut, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, jadi agak berwibawa ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi dari hasil kontrol guru pemantau, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam hal ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, padahal teman-temannya yang lain mereka ada di luar beristirahat, bermain bersama. Nah, posisi manajer yang jarang kita temui, atau bahkan mungkin tanpa sepengetahuan saya atau saya tidak bisa menggambarkan dalam hal ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menerapkan sebagai posisi diri sebagai manajer bagi murid Bapak Ibu semua. Contohnya, Adi, aku mengetahui jam berapa sekolah dimulai. Adi, tahu Pak, jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi kan kita akan menanyakan. Dalam hal ini kita akan menanyakan Bapak Ibu. Baik, itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah. Jadi di situ ada konsekuensi yang tidak disadari oleh siswa, tetapi dilaksanakan konsekuensi itu tanpa membuat siswa tersebut merasa tertekan, merasa punya rasa sakit hati terhadap guru. Seperti itu. Nah, posisi manajer, maka guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke siswa. Seperti itu. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Namun pada saat ini sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dari kasus yang mereka lakukan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu seperti tadi, dengan 5 posisi kontrol ini, terutama posisi kontrol guru sebagai manajer, itu akan membuat anak menjadi kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita tebak-tebakan. Saya sudah menjelaskan tadi 5 posisi kontrol. Sekarang kita tebak-tebakan. Nah, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas itu adalah posisi kontrol guru. Yang kedua, kesekian kali ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau
sudah selesai, kita main game. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang, selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, ini posisinya posisi guru pemantau. Selanjutnya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang, selesaikan dan segera kumpulkan. Ini posisi manajer. Nah, kita tebak-tebakan kali ini. Posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lihat 3 kali. Kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, terima kasih Bu Desi, penghukum. Ya, penghukum. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi manajer. Ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan bukti Bapak Ibu. Ini adalah posisi apa Bapak Ibu? Posisi teman. Ya, posisi teman di sini. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Di sini posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Lanjut. Nah, ada 2 lagi. Yang ke-6 sekarang, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan keyakinan kelas ini adalah sebuah video di mana saya buat pada saat saya menerapkan kepada anak-anak saya khususnya di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia pada ibu yang kita suka. Saya semua sehat. Hari ini kita akan menyusun dan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang sudah sebelumnya kita laksanakan pada 1 tahun terakhir ini, kita akan kembali mengulas, kita akan kembali membahas kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita laksanakan selama 1 tahun, kira-kira sudah kita laksanakan dengan semaksimal mungkin atau tidak. Anak-anak, di sini sudah Ibu persiapkan. Nanti kalian kembali mengingat keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini bersama-sama, kita sepakati bersama-sama dan kita laksanakan program itu dengan bersama-sama. Jadi itu nanti Ibu akan bagikan kertas not ini, ya. Silakan nanti mau pakai warna apapun itu sesuai dengan keinginan kalian. Ini ada warna. Jadi Bapak Ibu, untuk penerapan keyakinan kelas di studi ya, kita men-flashback lagi kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah sebelumnya kita laksanakan. Nah, ini adalah merupakan sebuah pembaruan keyakinan kelas di mana pada saat kita sudah mengetahui ilmu dan manfaatnya. Kita laksanakan selanjutnya. Kira-kira terlintas nggak di pikiran kalian, Bu? Keyakinan kelas itu apa sih, Bu, bedanya dengan peraturan kelas? Ada yang tahu nama ini? Enggak. Dalam hal ini, Ibu coba menjelaskan. Kalau keyakinan kelas itu
di sini kita memberikan sebuah pilihan kepada anak-anak karena di sini menanamkan bahwa berpihak, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, di sini saya pribadi memberikan sebuah pilihan terkait warna. Itu hanya mungkin, tetapi itu akan berdampak kepada siswa, membuat antusias siswa, semangat siswa itu muncul, Bapak Ibu. Terkait dengan warna kertas saja, itu akan berpengaruh besar kepada pembelajaran murid. Di proses ini, Bapak Ibu, kita menjelaskan terkait keyakinan kelas apa saja sih yang akan kita sepakati bersama, yang akan kita lakukan selanjutnya bersama-sama di sini. Nah, anak-anak itu mereka sendiri apa sih yang ingin mereka lakukan selanjutnya? Jadi ditempel ke form yang sudah, kertas yang sudah saya sediakan di depan. Anak-anak dengan antusiasnya menempel hasil mereka, keinginan mereka menjadi sebuah kesepakatan dan dilakukan bersama-sama. Nah, proses di sini saya berusaha menyusun kembali hasil dari siswa saya, khususnya kelas 4 di sini, disusun sesuai dengan kategori di situ terkait kebutuhan tepat waktu, terkait kedisiplinan, tanggung jawab. Di sini saya membantu siswa saya untuk menyusun apapun yang mereka inginkan, yang ingin mereka sepakati dan mereka lakukan bersama di selanjutnya. Di sini itu masih saya menyusun beberapa yang sudah ditulis oleh anak didik saya. Setelah itu, saya di sini susun kembali setelah kata-kata kalimat dari anak-anak saya. Di situ saya jabarkan kembali di sebelah yang tadi itu, lalu baru saya menyusun dengan bahasa dengan kalimat konkretnya di sini. Itu mengajak anak-anak untuk berkolaborasi, menyusun keyakinan kelas yang akan dilaksanakan nanti. Sesuai kategori Bapak Ibu, sikap, perilaku. Kita sudah sampai, kita membacakan bersama-sama
Jadi saya sudah melakukan penerapan keyakinan kelas. Itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas, penerapan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti di tahun ajaran baru insya Allah ya. Yang ketujuh, materi yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, ada 3 restitusi di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu terkait dengan berbuat salah itu manusiawi. Kata-katanya ini ya, contoh kata-katanya. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, yang kedua tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang ketiga, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu justru ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, contoh kata-katanya adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang menurut kamu itu penting. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas terkait dengan pertanyaan apa keyakinan kelas kita, nah. Yang kedua, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa nak di kemudian hari. Nah, itu contoh kalimat-kalimatnya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 4. Kondisi ini terkait dengan menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah di sini.
Di posisi ini saya sudah melakukan segitiga restitusi yang ketiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kita? Kalau salah, kasih tahu dari ya, kasih tahu kayak gitu, sesuai dengan apa? Keyakinan kelas tidak sesuai, itu melanggar aturan karena di kelas kita sudah menyepakati kita harus berbuat itu. Jadi jujur tidak hanya jujur dalam menemukan barang, tetapi jujur dalam apa? Melaksanakan tanggung jawab, mengerjakan tugas ya, membersihkan kelas juga menjaga kebersihan rumah. Ya kan ya, kalau kita seperti itu, nanti sudah tahu ya apa yang kita lakukan. Kalau ada kejadian seperti itu lagi, jadi jangan dilakukan bisa saja, ya. Jadi kasih nasihat, kasih saran, kasih beritahu temannya bahwa hal itu berbeda yang tidak sepakat ya. Semangat dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Semoga dari contoh penerapan keyakinan kelas, contoh segitiga restitusi, dari pemahaman penerapan ini, Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya juga proses belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerapkan perubahan di mana agar sekolah kita menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh murid-murid kita di masa depan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia pada anak-anak hebat ibu yang ada di kelas 4. Sehat semua? Sehat. Hari ini kita akan menyusun dan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang sudah sebelumnya kita laksanakan pada 1 tahun terakhir ini, kita akan kembali mengulas, kita akan kembali membahas kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita laksanakan selama 1 tahun, kira-kira sudah kita laksanakan dengan semaksimal mungkin atau tidak. Anak-anak di sini di depan sudah Ibu persiapkan. Nanti kalian kembali mengingat keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini bersama-sama, kita sepakati bersama-sama dan kita laksanakan program itu dengan bersama-sama. Dengan begitu nanti Ibu akan bagikan kertas note ini, ya. Silakan nanti mau pakai warna apapun itu, nanti sesuai dengan keinginannya kalian. Ini ada warna hijau, ada warna kuning, ada jingga, ya. Oke. Nah, namun sebelum kita melaksanakan keyakinan kelas dan kalian menempel keyakinan kelas apa yang nanti akan kita laksanakan selanjutnya, mungkin ada perbaikan, mungkin ada tambahan, ada kekurangan keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Sebelum itu kira-kira ada pertanyaan tidak terkait dengan keyakinan kelas? Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Silakan. Ada yang mau bertanyakan? Kira-kira terlintas enggak di pikiran kalian? Bu, keyakinan kelas itu apa sih Bu bedanya dengan peraturan kelas? Ada yang tahu dalam hal ini? Enggak. Dalam hal ini nak, Ibu coba menjelaskan. Kalau keyakinan kelas itu adalah dari diri kalian, ya, ke
dari diri kalian yang ingin kalian laksanakan di kelas kita, di kelas 4, lalu kita sepakati dan kita lakukan bersama-sama dengan senang hati. Kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang dari ibu dan harus kalian laksanakan tanpa adanya kesepakatan dari kalian. Jadi dalam hal ini ibu tidak mau melakukan peraturan kelas, tetapi ibu ingin melaksanakan keyakinan kelas, di mana dalam keyakinan kelas yang nanti akan kalian tempel di sini kita akan laksanakan. Kita susun kembali sebaik mungkin kira-kira apa saja sih keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan selanjutnya. Apakah keyakinan kelas itu ada perubahan atau ada yang mau dirubah atau ada yang mau dikurangi? Nanti kita susun bersama-sama sesuai dengan apa yang sudah kalian tuliskan di kertas note ini, nanti yang kalian tempelkan di sini. Itu adalah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata jangan membuang sampah. Itu kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Kalau ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu berarti peraturan kelas. Sudah paham semua? Sudah siap ibu kasih kertas note ini untuk keyakinan kelas? Siap. Mau yang warna apa kalau laki-laki? Jingga. Kamu warna apa? Jingga. Nanti di sini yang di belakang ada lemnya ya, jangan sampai ya. Nanti di lemnya itu bisa tempel di situ. Oke, ditulis keyakinan kelas apa yang akan kamu laksanakan. Yang mana? Hijau. Suka warna hijau ya, seperti warna Nabi Rasulullah. Kamu? Warna apa? Kuning. Oke, jangan sampai terbalik. Zakat? Warna apa? Hijau. Oke. Lanjut, Arzak. Nanti tempel. Nih. Hijau. Nih. Isna kuning. Kenapa ibu sediakan banyak warna? Karena kalian pastinya warna favoritnya berbeda-beda. Mau yang mana? Jingga, kuning, hijau. Hijau. Sini, di sini ya. Mana? Warna kuning. Oke, ini. Naswa. Hijau. Pian. Warna apa? Hijau. Zen. Hijau. Bayu juga hijau. Oke, ditulis di sini. Nadia dan Olivia. Hijau semua. Ya. Tulis. Silakan. Kalau sudah selesai, Bu, saya sudah selesai. Silakan langsung tempel di kertas di bagian ini. Di depan yang sudah ibu sediakan. Nanti ibu bantu kalian untuk menyusun keyakinan kelas yang nanti akan kita laksanakan selanjutnya. Silakan. Boleh. Boleh lebih. Bu, saya mau 2, mau 3. Bu, saya cuma 1. Boleh. Tidak apa-apa. Sudah? Kalau sudah silakan tempel di depan. Yuk. Tempel di depan. Oke. Ini hasilnya ya. Silakan tempel di sini. Dah.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, anak-anak, yuk duduk di tempatnya masing-masing dulu. Nah, sekarang kalian sudah menempel keyakinan kelas yang akan menurut kalian akan kita laksanakan bersama-sama dan akan disepakati bersama-sama. Sekarang ibu akan mulai menyusun ya, akan mulai menyusun keyakinan kelas. Kelas 4 khususnya ya. Yang pertama, ibu akan ini hadir tepat waktu. Kasus ini hadir tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus saling menolong. Apa ini? Ini apa? Saling menolong. Ada yang tahu ini punya siapa? Saling menolong. Saling menolongnya. 3. Saling menolong. Terus selanjutnya berbaris di depan kelas. Berbaris di depan kelas. Setelah itu saling menjaga kebersihan. 5. Saling menjaga kebersihan. Lanjut. Oke, itu menjaga saling masuk sini, masuk ini, terus bertanggung jawab, hadir tepat waktu, sudah saling menolong, saling membantu. Bagus. Sudah masuk di sini. Jujur. Nomor 6. Jujur. Berani tanggung jawab sudah. Saling menghormati. Ada enggak? Saling menghormati. Saling menghormati. Terus harus datang tepat waktu sudah. Harus membaca doa sebelum belajar. Oh, membaca doa sebelum belajar. Lanjut. Saling menolong sesama teman, hormati, saling menyayangi. Ada lagi tidak? Nomor 9. Kita taruh sini ya. 9 ya. Saling menyayangi. Terus disiplin. 10. Disiplin. Setelah itu saling menyayangi, menghormati. Betul. Tepat waktu, saling menyayangi, saling menghormati. Boleh. Saya akan saling menyayangi teman-teman dan akan bertanggung jawab. Boleh membaca doa sebelum belajar, saling membantu. Oke. Anak-anak, ini adalah rangkuman atau rangkaian yang sudah kalian tulis di lembar not ini. Ini hasilnya semuanya. Jadi, jika dirangkum, yang pertama kali harus kalian lakukan, yang pertama adalah apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Yang kedua, kira-kira apa setelah hadir tepat waktu? Yang ini dulu. Yang mana? Setelah kita hadir,
tambahan untuk keyakinan kelas selanjutnya. Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama, keyakinan kelas untuk kelas 4 adalah baris 4. Yang kedua, berbaris. Yang nomor 3, membaca. Bagus. Kelas nomor 4. Ya, nomor 5. Ya, kira-kira dengan keyakinan kelas ini kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Sebaik mungkin. Sepakat? Selanjutnya kita sepakat ini keyakinan kelas kita. Sepakat ya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak, keyakinan kelas kita itu bukan yang harus saya takut dihukum, tapi terkait dengan kesadaran diri masing-masing. Ini sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya tinggal kita melakukan apa saja sih keyakinan kelas kita yang ada di kelas 4 seperti itu ya. Oke, untuk itu anak-anak mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas baru dan kita harus bertanggung jawab terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk itu, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa bahagia, tetap tersenyum. Karena kalau kita bahagia, insya Allah ilmu kita barokah. Untuk itu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang. Saya sangat bersemangat. Sangat menyenangkan sekali. Penting. Sangat penting. Penting sekali. Agar bisa disiplin. Agar yang kita lakukan terarah. Agar kita tidak sembarangan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.